is when he allegedly hit her in the back of the head and proceeded to slap her on the right side of the face, resulting in a cut by her mouth. Now, according to the board, things got physical. He reportedly told the victim to remove the kids from the car, saying he no. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi ketika seorang juara KO masuk ke ruang sidang? Itulah yang persis ditunjukkan oleh rekaman terbaru. Gervonta Tank Davis, raja kelas ringan WBA dan daya tarik pay-per-view, menatap majelis hakim setelah penangkapan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah mengguncang dunia tinju. Dalam klip yang baru dirilis ini, ekspresi dingin Davis terekam saat ia keluar dari gedung pengadilan. Kamera menangkap setiap momen menegangkan dari perjuangan hukumnya. Ini bukan penampilan pengadilan biasa. Dakwaan melibatkan penyerangan dengan senjata mematikan, sebuah putusan yang dapat menghentikan karirnya secara permanen. Dan dunia tidak bisa menahan diri. Video ini sudah menjadi viral, memicu perdebatan yang bergema jauh melampaui ring. Tetaplah bersama kami saat kami menguraikan apa artinya ini bagi sang juara, pertarungan masa depannya, dan komunitas tinju secara keseluruhan. Pada dini hari di bulan Juni yang lembab, keheningan menyelimuti sudut pantai Miami saat wajah yang dikenal melangkah keluar dari pintu belakang TGK. Gervonta Tank Davis, juara kelas ringan yang pukulan-pukulannya menggema di seluruh stadion, berjalan keluar dengan kepala tertunduk, jaket tersampir di bahunya. Pemandangan itu sederhana, namun syarat makna. Seorang pria yang pernah berada di ambang kejayaan, kini berdiri di ambang ruang sidang, dikelilingi oleh desas-desus wartawan dan denyut kota yang samar. Rekaman yang tersebar di media sosial keesokan harinya menunjukkan Davis dengan tenang masuk ke dalam SUV, ekspresinya dingin. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, tidak ada penjelasan yang ditawarkan, hanya bobot keheningan dari sebuah kisah yang sudah mulai terungkap. Itu bukan keluar yang dramatis atau kacau. Itu adalah eksodus sunyi dari seorang petarung yang pernah menjadi kesayangan penggemar dan promotor. Namun, keheningan itu nyaring dalam implikasinya. Di balik mata yang tenang itu, tersimpan badai yang kini melaju menuju gedung pengadilan. Tuduhan terhadap Davis sangat serius. Ia dituduh menyerang mantan pacarnya, ibu dari kedua anaknya, di Dural pada hari ayah. Menurut ceritanya, Davis memukul bagian belakang kepalanya dan menampar mulutnya, menyebabkan bibirnya berdarah. Saksi merekam sebagian insiden itu, menangkap momen yang menunjukkan Davis melemparkan pukulan padanya. Polisi menggunakan pembaca plat nomor untuk melacaknya di pantai Miami dan menangkapnya tanpa insiden. Ia didakwa sebagai pelanggaran serius, ditahan tanpa jaminan di Turner Guilford Night Correctional Center dan tanggal pengadilan telah ditetapkan pada 29 Juli. Ini bukan yang pertama bagi Davis. Pada Februari 2020, rekaman muncul yang menunjukkan ia mencengkram leher seorang wanita di pertandingan amal bola basket. Dakwaan itu dibatalkan, tapi citra seorang petinju yang menggunakan kekerasan tetap terukir dalam ingatan publik. Sekarang, tuduhan baru membawa label hukum yang lebih berat, penyerangan dengan senjata mematikan, karena tinjunya, alat utama keahliannya itu, dianggap senjata mematikan di bawah hukum. Ini adalah perbedaan yang, bagi setiap atlet, menandakan titik balik. Komunitas tinju telah terguncang. Penggemar yang pernah merayakan seni KO-nya, kini menyaksikan dalam keheningan terkejut saat rekor dan persona ring pria itu bertabrakan dengan realitas keras hukum. Statusnya sebagai juara kelas ringan WBA dan daya tarik pay-per-view tidak pernah dan seharusnya tidak melindungi seorang petarung dari pertanggungjawaban. Dampaknya langsung, rencana kembali ke ring, mungkin pertarungan besar melawan Devin Haney, telah ditunda saat pertarungan hukum terungkap. Reaksi Haney cepat dan tanpa filter. Dikenal karena temperamennya yang berapi-api di ring, ia menyatakan kekecewaan mendalam, bahkan jijik, terhadap kerentanan Davis yang nyata. Dia tidak tak kenal takut, kata Haney, suaranya bercampur kepahitan. Dia lemah saat menghadapi situasi ini. Ia melanjutkan dengan menggambarkan kehancuran emosional, mengklaim bahwa ia telah melihat mata Davis berair, kontras tajam dengan eksterior tangguh yang dicintai penggemar pertarungan. Persaingan yang sudah diwarnai permusuhan pribadi, kini tampaknya membawa lapisan penilaian tambahan.
Namun, pembicaraan meluas melampaui perseteruan pribadi. Mantan juara dunia Antonio Tarver ikut campur, menawarkan perspektif yang lebih luas yang beresonansi dengan banyak orang. Tarver memperingatkan tentang budaya dalam tinju yang mengutamakan bayaran daripada kesejahteraan petarung. Ia menunjukkan bahwa petinju muda sering dibiarkan menavigasi perairan berbahaya, ketenaran, kekayaan, dan tekanan intens olahraga tanpa bimbingan atau pendampingan. Kita perlu membangun mereka, desak Tarver, suaranya dipenuhi keprihatinan tulus. Kita perlu mendukung mereka, membimbing mereka. Pernyataan mantan juara itu memiliki bobot khusus. Ia tahu seluk-beluk industri, ia telah melihat petarung bangkit dan jatuh. Bagi Davis, yang karirnya berada dalam periode kenaikan pesat, fokusnya kini bukan hanya pada situasi hukumnya, tetapi pada potensi penghapusan warisan yang seharusnya ditentukan oleh kemenangan di ring. Komentar Tarver tentang tidak adanya suara-suara berpengalaman bukan sekedar observasi, itu adalah kritik terhadap sistem yang sering memperlakukan petarung sebagai komoditas. Ia menyoroti bagaimana struktur dukungan yang dulunya kuat telah terkikis, meninggalkan petinju terpapar pada tekanan yang sama yang mendorong mereka ke ambang batas. Kadang, hidup lebih sulit daripada lawan manapun yang bisa kita hadapi, kata Tarver. Saya harap dia bisa menyelesaikannya, Bung. Saya merasa banyak pemuda ini tidak punya mentor. Tidak ada lagi penangan yang sebenarnya dalam permainan ini. Tidak ada yang mengurus kamp. Implikasinya meluas. Jika masalah hukum Davis berujung pada keyakinan, konsekuensinya akan parah. Selain potensi hukuman penjara, keyakinan atas kekerasan dalam rumah tangga dapat membahayakan kelayakannya untuk bertarung, mengganggu kesepakatan sponsor, dan merusak citra publiknya. Narasi yang dulunya menjanjikan tentang bintang yang sedang naik daun, kini menghadapi kemungkinan menjadi kisah peringatan. Dunia tinju, bagaimanapun, tetap waspada, namun penuh harapan. Ada bagian dari komunitas yang percaya pada penebusan, yang memahami dimensi manusia dari olahraga. Yang lain, kurang pemaaf, melihat ini sebagai akhir yang jelas dari karir yang, meskipun brilian, tidak pernah sepenuhnya bebas dari kontroversi. Sejajar dengan kisah ini adalah percakapan yang lebih besar tentang pengawasan sistemik dan standar ganda yang secara tidak proporsional mempengaruhi atlet kulit berwarna. Bill Haney merefleksikan tekanan media dan institusional yang meningkat, menyerukan pendekatan seimbang yang menuntut semua atlet dengan standar pertanggungjawaban dan kasih sayang yang sama. Ia berpendapat bahwa fokus media, meskipun intens, tidak boleh menjadi selimut bias, tetapi seruan untuk perlakuan yang setara. Ini bukan tentang memaafkan perilaku, katanya, tetapi tentang mengakui sistem yang sering beroperasi dengan standar ganda. Pesannya beresonansi dengan banyak orang yang melihat persimpangan ras, pengawasan media, dan sistem hukum. Saat drama ruang sidang terus berlangsung, dunia mengawasi, bukan hanya untuk putusan, tetapi untuk kisah tentang bagaimana seorang petarung menavigasi garis tipis antara sorak-sorai penonton dan keheningan pertanggungjawaban. Rekaman viral Gervonta Davis di ruang sidang akan tetap menjadi pengingat yang mencolok bahwa bakat paling memukau pun harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Pada akhirnya, olahraga ini mungkin mencerminkan kebenaran yang lebih dalam. Jalan menuju kebesaran tidak hanya diaspal dengan kemenangan, tetapi dengan integritas, dukungan, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri ketika lampu redup dan dunia mengawasi. Rekaman pengadilan telah menetapkan nada baru untuk apa yang akan terjadi dalam karir Gervonta Davis. Klip viral, sikapnya yang tenang, hampir minta maaf di ruang hakim, telah menjadi simbol hidup tentang seberapa cepat bintang yang sedang naik daun dapat ditarik ke dalam bayang-bayang pengawasan publik. Setiap komentar yang mengikuti membawa bobot yang jauh melampaui pengajuan hukum. Itu adalah bobot sebuah merek, bobot sebuah warisan, bobot sebuah komunitas yang telah melihatnya bangkit dan kini melihatnya goyah. Sekejap, dampaknya menyebar ke seluruh kalender pertarungan. Pertandingan ulang dengan Lemon Roach Jr. yang pernah dijadwalkan sebagai babak definitif berikutnya untuk Davis telah tergelincir ke dalam ketidakpastian. Garis taruhan telah berbalik, tanda yang jelas dari goyahnya kepercayaan pasar.
Ketika berita utama hukum membanjiri feed, peluang underdog meningkat. Uang mengalir ke Roach, langkah strategis oleh para petarung yang tahu bahwa kembalinya juara yang dipermalukan bisa tidak terduga, baik dalam hal performa ring maupun ketersediaan. Efek riak meluas ke promotor, sponsor, dan struktur keuangan acara itu sendiri. Satu gugatan saja dapat menguras anggaran promosi, menggeser kesepakatan endorsement, dan mengalihkan sorotan dari ring ke ruang sidang. Namun, di tengah gejolak, suara-suara bimbingan muncul. Kata-kata dukungan Abdullah Mason terasa seperti pembangkangan yang tenang terhadap arus negatif. Dalam olahraga di mana setiap salah langkah diperbesar, solidaritas Mason menggarisbawahi kebenaran yang lebih dalam. Bahwa bahkan seorang petarung sedang berjuang melawan iblisnya sendiri, komunitas dapat menawarkan tali penyelamat. Ini lebih dari sekadar komentar sepintas. Ini adalah pengingat bahwa dunia di luar ring bukanlah papan tulis kosong, tetapi jaringan hubungan yang dapat mengikis atau memperkuat tekad seorang atlet muda. Situasi ini juga memicu percakapan yang lebih luas tentang ketidaksetaraan sistemik yang membentuk bagaimana atlet dipersepsikan dan diperlakukan. Frustrasi Bill Haney bukan hanya ratapan tentang bias media. Ini adalah kritik terhadap standar ganda institusional yang menjangkiti atlet kulit berwarna. Ketika atlet kulit putih melakukan pelanggaran, narasinya sering berfokus pada pertanggungjawaban dan rehabilitasi. Ketika atlet kulit hitam melakukan hal yang sama, narasinya dengan cepat bergeser ke kecaman, dengan sedikit ruang untuk nuansa. Pesan Haney menembus kebisingan, menyerukan lapangan bermain yang setara, di mana karakter, bukan warna, adalah barometer utama. Penekanan pada kesetaraan, katanya, bukan tentang memaafkan kesalahan, tetapi tentang memastikan bahwa konsekuensinya proporsional dan adil. Sistem hukum itu sendiri tidak kenal kompromi. Komisi Tinju secara historis cepat menangguhkan lisensi ketika tuduhan kekerasan dalam rumah tangga muncul. Alasannya jelas, etos olahraga ini bergantung pada rasa hormat, disiplin, dan kontrol. Seorang atlet yang melanggar prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan pribadinya tidak dapat diizinkan untuk mengemban martabat olahraga ini. Penangguhan atau pencabutan lisensi bukanlah tindakan hukuman terhadap atlet saja. Itu adalah sikap perlindungan untuk integritas olahraga, untuk keselamatan para petarung, dan untuk persepsi publik terhadap tinju. Dalam kasus Davis, setiap hari pengadilan berada di ambang antara kemungkinan keyakinan dan kemungkinan namanya dibersihkan. Sebuah skenario yang dapat membuka kembali pintu ke ring atau mengokohkan ketidakhadirannya darinya selamanya. Taruhan bagi Davis bersifat pribadi dan profesional. Waktu penjara tidak hanya akan melarangnya bertarung, tetapi juga akan memutuskan sponsor, mengurangi kepercayaan publik, dan merusak citra mereknya. Putusan hukum menjadi titik balik. Pengakuan bersalah dapat mempercepat pengembalian lisensinya di masa depan, tetapi dengan biaya reputasi yang mahal. Pemecatan mungkin akan menjaga namanya tidak tercemar, tetapi akan meninggalkan pertanyaan hukum yang belum terselesaikan, membuat masa depannya sebagai petarung tidak pasti. Publik sangat menyadari ketegangan ini, dan setiap perkembangan baru dalam kasus ini dianalisis oleh para ahli dan penggemar. Di tengah semua ini, narasi bimbingan dan ikatan keluarga muncul berulang kali. Pentingnya ikatan keluarga yang kuat, mereka yang membuat seorang petarung tetap membumi, mereka yang mengingatkannya akan bobot pilihannya, tidak dapat dilebih-lebihkan. Ketika kamera mati, sistem dukunganlah yang menjaga karir seorang petarung tetap utuh. Bagi Davis, lingkaran terdekatnya tampaknya tegang, menunjukkan adanya kerusakan dalam jaringan dukungan krusial tersebut. Ini menambah lapisan tragedi pada cerita. Seorang petarung yang memiliki platform yang bisa membimbingnya menjauh dari jurang, kini menghadapi kemungkinan terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam. Dampak jangka panjang pada olahraga itu sendiri sangat besar. Setiap kasus profil tinggi menambah persepsi bahwa tinju adalah sarang agresi tak terkendali, tempat di mana konsekuensi dari pelanggaran pribadi diminimalkan atas nama hiburan. Jika olahraga ini ingin mempertahankan legitimasinya, ia harus menghadapi narasi-narasi ini secara langsung.
Diskusi harus melampaui permintaan maaf di permukaan dan menuju reformasi struktural. Dukungan kesehatan mental yang lebih baik untuk para petarung, program pendidikan wajib tentang perilaku pribadi, dan kerangka kerja bimbingan yang kuat yang memasangkan atlet muda dengan teladan yang berpengalaman dan etis. Saat drama ruang sidang terus berlanjut, dunia tetap terbagi antara mereka yang melihat perjalanan Davis sebagai kisah peringatan dan mereka yang melihat potensi penebusan. Percakapan ini bukan hanya tentang satu petinju, tetapi tentang kekuatan budaya yang lebih besar, yang menciptakan, mempertahankan, dan terkadang menghancurkan karir. Harapannya adalah, melalui krisis ini, pelajaran akan dipetik, baik oleh Davis maupun oleh olahraga secara keseluruhan, tentang akuntabilitas, dukungan, dan makna sejati kebesaran. Kisah Gervonta Davis dalam banyak hal adalah mikrokosmos tantangan yang dihadapi atlet muda saat ini. Menavigasi ketenaran, mengelola perilaku pribadi, dan menghadapi bias sistemik yang dapat memperkuat atau menekan suara mereka. Apapun putusan akhir di pengadilan, efek riaknya akan terasa selama bertahun-tahun. Tidak hanya mempengaruhi lintasan satu petinju, tetapi juga cara olahraga ini memperlakukan anggota yang paling rentan. Narasi tetap belum selesai, tetapi dialog yang dipicunya sudah mulai membentuk masa depan, di mana bakat, integritas, dan bimbingan berjalan seiring, memastikan bahwa lampu di arena menyinari mereka yang tidak hanya memenangkan pertarungan, tetapi juga menjunjung tinggi tanggung jawab yang menyertainya. Rekaman terbaru yang mengguncang internet menampilkan wajah Gervonta Davis di ruang sidang, dibingkai oleh cahaya lampu neon yang terang benderang dan keheningan palu hakim yang berat. Bagi seorang pria yang setiap jab dan hooknya telah disiarkan ke jutaan orang, pemandangan dirinya duduk di ruang sidang yang remang-remang adalah pengingat mentah bahwa pertarungan kini di luar ring, di dalam arena hukum yang sama kejamnya. Video itu menangkapnya dalam jeda tegang antara kata-kata hakim, matanya melirik dari kursi saksi ke meja terdakwa, ilustrasi halus tentang bagaimana narasi telah bergeser dari ring ke ruang sidang, dan dari kemenangan ke akuntabilitas. Pemandangan ini menggarisbawahi kebenaran yang lebih luas tentang budaya selebriti, guliran tanpa henti feed Instagram, dan kehidupan yang dikurasi yang kita konsumsi dapat mengalihkan kita dari apa yang benar-benar penting. Berapa jam sehari kita habiskan untuk melacak cuplikan sorotan sempurna dari kehidupan seorang juara? Padahal, pada kenyataannya, waktu itu dapat dihabiskan untuk memupuk hubungan dengan keluarga, berinvestasi dalam komunitas, atau sekadar mendengarkan suara seorang anak. Klip viral memaksa kita untuk menghadapi disonansi antara persona publik yang diproyeksikan oleh media sosial dan perjuangan pribadi yang seringkali tersembunyi di baliknya. Fokus pada sorotan digital dapat mengaburkan batas-batas arti menjadi seorang ayah, teladan, dan individu berkarakter. Di tengah tontonan publik ini, permohonan agar Davis dan ibu anaknya menemukan jalan menuju perdamaian adalah hal yang memilukan dan menyentuh. Kasus ini rumit, berlapis, dan sangat pribadi. Namun yang tetap konstan adalah kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Bahkan saat berita utama berputar-putar, permohonan hening menggema bahwa nyawa tak berdosa ini pantas mendapatkan kasih sayang, dukungan, dan kesempatan untuk tumbuh tanpa beban kontroversi orang dewasa yang membayangi mereka. Rekaman ruang sidang, meskipun mencolok, mengingatkan kita bahwa ada lebih banyak yang dipertaruhkan daripada kartu pertarungan atau rekor. Ini tentang melindungi masa depan rapuh mereka yang belum memilih jalan mereka sendiri. Bernard Hopkins, seorang veteran olahraga yang telah melewati bagiannya sendiri dari kontroversi, menawarkan suala perspektif yang terukur. Ia tidak gentar mengakui beratnya tuduhan terhadap Davis. Bukti tidak dapat disangkal, dan konsekuensi potensial itu nyata. Namun, Hopkins juga menekankan kemungkinan penebusan dan penyembuhan, menggarisbawahi bahwa bahkan bintang yang jatuh pun bisa bangkit kembali. Pesan yang muncul adalah harapan bahwa melalui pengakuan, akuntabilitas, dan upaya tulus, seorang petarung dapat belajar dari kesalahan, tumbuh,
dan kembali tidak hanya ke ring, tetapi juga ke komunitas yang mendukungnya. Sejajar dengan refleksi Hopkins adalah pengamatan Antonio Tarver tentang susunan psikologis petinju yang unik. Tarver mencatat bahwa beberapa petarung anehnya direkayasa untuk berkembang di tengah tekanan, mengubah kesulitan menjadi katalisator kebesaran. Perspektif ini menarik, tetapi menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman. Pada titik mana beban mental dari tekanan tersebut menjadi tidak berkelanjutan? Olahraga ini berkembang pesat pada narasi kemenangan atas kesulitan, namun biayanya bisa sangat besar. Jika kesejahteraan seorang petarung dikorbankan demi mengejar kejayaan, olahraga itu sendiri mungkin melanggengkan siklus perkembangan emosional yang terhambat dan mekanisme penanganan yang tidak sehat. Dampaknya menyebar melampaui ring dan ke koridor kesepakatan sponsor dan penyiaran. Merek semakin berhati-hati, menyadari bahwa menyelaraskan diri dengan sosok yang terlibat dalam tuduhan serius dapat membahayakan reputasi mereka sendiri. Keputusan untuk membatalkan atau mempertahankan kontrak endorsement tidak lagi hanya tentang keuntungan finansial, itu juga tentang melindungi integritas merek. Ini menciptakan keseimbangan yang genting bagi para petarung seperti Davis yang harus menavigasi garis tipis antara mempertahankan kemitraan komersial dan menangani implikasi hukum dari tindakan mereka. Pengalaman Lamont Roach Jr. baru-baru ini dengan Davis bukan sekedar pertarungan. Dalam pertarungan mereka, Roach tidak hanya menghadapi kehebatan fisik lawannya, tetapi juga perang psikologis yang telah menjadi bagian dari tinju modern. Komentar Roach tentang pertarungan menggambarkannya sebagai ujian ketahanan, menyoroti bagaimana para petarung sering diharapkan untuk tampil meskipun ada gejolak pribadi. Perbandingannya mencolok, sementara Davis telah terdorong ke dalam perjuangan publik dengan kehidupan hukum dan pribadinya, perjalanan Roach telah ditentukan oleh kemampuannya untuk tetap fokus di tengah gangguan, untuk menyalurkan tekanan menjadi performa, dan untuk mempertahankan martabat dalam menghadapi kesulitan. Menambahkan lapisan kerendahan hati, penyebutan Jonathan Endo berfungsi sebagai pengingat bahwa kebesaran tidak pernah mutlak. Kehadiran Endo dalam percakapan menunjukkan fakta bahwa bahkan petarung paling terkenal pun rentan terhadap tantangan dari bakat baru. Dalam nada yang sama, alasan grease in hair yang muncul sama persidangan adalah kilasan singkat kerapuhan manusia. Ini memicu diskusi tentang kepemilikan. Dapatkah seorang figur publik hanya menggunakan pernyataan semacam itu untuk menghindari pengawasan, atau haruskah ia bertanggung jawab penuh atas narasi yang ia ciptakan? Rekaman Davis di ruang sidang menunjukkan bahwa momen-momen kerentanan ketika diungkap dapat menjadi bagian integral dari narasi penebusan. Akhirnya, pertanyaan sentral tetap jelas, bisakah Davis melewati badai ini, ataukah jalan di depan penuh dengan kehancuran diri? Video ruang sidang yang kini menjadi titik acuan viral memaksa komunitas untuk menghadapi pilihan-pilihan yang ada di hadapannya, antara menyerah pada bobot kesalahannya atau bangkit kembali dengan tujuan yang diperbarui. Keputusan ini bukan hanya tentang hasil hukum, ini tentang apakah seorang petarung dapat mengubah perhitungan pribadi menjadi kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan, untuk menjadi ayah yang lebih baik, dan untuk mewujudkan karakter yang telah lama dikagumi penggemar. Cerita ini masih terus bergulir, tetapi rekaman viral mengundang kita untuk merenungkan persimpangan ketenaran, akuntabilitas, dan kemungkinan penebusan sejati. Klip yang tiba-tiba membanjiri feed media sosial menangkap momen yang pada pandangan pertama tampak biasa saja. Gervonta Davis dengan mata menyipit berbicara kepada seorang hakim di ruang sidang yang sempit. Namun, tindakan menatap langsung ke majelis hakim mempertahankan ketenangan di tengah hiruk-pikuk ruang sidang yang penuh wartawan dan kamera, mengungkapkan kedalaman fokus yang banyak pemirsa rasakan tidak ada dalam pertarungan-pertarungan televisinya sebelumnya. Dalam panasnya pertandingan tinju, fokus seorang petarung sering diukur dalam detik-detik di antara pukulan. Di ruang sidang, itu membentang menjadi menit-menit pengawasan hukum di mana setiap kata dapat memutar lintasan karir. Dalam beberapa jam setelah video menjadi viral, komunitas tinju sudah menganalisis makna dari fokus yang tenang itu.
Beberapa komentator memuji Davis karena menunjukkan disiplin mental yang diperlukan untuk menghadapi persidangan, berpendapat bahwa itu mengisyaratkan titik balik potensial. Namun, yang lain menunjukkan bahwa fokus hanyalah salah satu komponen dari mozaik yang lebih besar. Strategi hukumnya, putusan hakim, dan reaksi publik, semuanya saling terkait. Namun, rekaman itu berfungsi sebagai pengingat visual yang kuat bahwa pahlawan olahraga bukan hanya atlet, mereka adalah figur publik yang setiap gerakannya dapat membentuk alur narasi. Efek riak dari klip tunggal itu meluas jauh melampaui ruang sidang. Sponsor yang sebelumnya menyatakan keraguan untuk berasosiasi dengan petarung yang terlibat dalam kontroversi hukum mulai menilai kembali posisi mereka. Sebuah merek yang pernah merayakan kekuatan eksplosif Davis kini menghadapi kemungkinan terikat pada narasi kesalahan. Pertanyaan yang muncul dalam rapat pemasaran bukan lagi tentang legalitas tuduhan, melainkan tentang bobot simbolis fokus. Endorsement sponsor, bagaimanapun, adalah endorsement terhadap karakter atlet, dan fokus ruang sidang menjadi proksi integritas di mata konsumen. Keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri kemitraan sering bergantung pada apakah seorang petarung dapat menunjukkan fokus tajam yang sama dalam penampilan publik berikutnya, sehingga meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa citra profesionalnya tetap utuh. Sementara reaksi korporat sedang berlangsung, para petarung itu sendiri sedang bergulat dengan pertarungan internal mereka sendiri. Lemon Roach Jr., yang pernah menghadapi Davis dalam pertarungan baru-baru ini, telah berbicara kepada pers tentang beban psikologis bertarung di bawah bayang-bayang ketidakpastian hukum. Komentarnya tentang ketahanan, bagaimana seorang dapat mempertahankan fokus di ring sambil mengetahui mata dunia terpaku pada arena terpisah yang beresiko tinggi, menggema tema perhatian yang disiplin yang sama. Pengalaman Roach menjelaskan realitas yang lebih luas bahwa para petarung sering dituntut untuk melakukan kompartementalisasi, fokus mental yang dibutuhkan untuk menghindari jab, untuk mengatur ritme, atau untuk merespons perubahan strategi yang tiba-tiba harus hidup berdampingan dengan kemampuan untuk menjaga ketenangan di bawah tekanan hukum. Persimpangan dua domain ini bisa melelahkan, namun juga menawarkan platform untuk menunjukkan kedalaman ketahanan psikologis seorang petinju. Menambahkan lapisan lain pada narasi, penyebutan Jonathan Endo dalam percakapan tentang bakat baru mengingatkan kita bahwa fokus tidak hanya tentang kinerja individu, tetapi juga tentang tetap relevan di tengah persaingan baru. Bahkan seorang juara berpengalaman harus menjaga fokusnya tetap tajam untuk menjaga diri dari kebangkitan penantang yang tak terhindarkan. Kebangkitan Endo, ditambah dengan keterlibatan hukum Davis, menggarisbawahi urgensi kompetitif. Seorang petarung tidak boleh lengah, baik di ring maupun di pengadilan, jika ia ingin mempertahankan warisannya. Dalam pengertian ini, rekaman viral adalah ilustrasi mencolok tentang bagaimana tekanan fokus dapat menjadi beban sekaligus katalis. Rekaman ruang sidang juga memaksa publik untuk menghadapi beratnya akuntabilitas. Pertanyaan terukur hakim, kesabaran hakim, dan jawaban terukur Davis berfungsi sebagai bukti visual proses keadilan. Fokus yang dibutuhkan untuk mengartikulasikan strategi pembelaan, untuk mengingat detail di bawah pengawasan, dan untuk menanggapi pertanyaan tak terduga dari penasehat hukum menggarisbawahi kekakuan intelektual dari suatu proses hukum. Persepsi audiens bergeser dari melihat Davis hanya sebagai figur olahraga menjadi mengenalinya sebagai peserta dalam dialog sosial yang lebih besar tentang tanggung jawab. Fokus yang dibutuhkan untuk mengartikulasikan strategi pembelaan, untuk mengingat detail di bawah pengawasan, dan untuk menanggapi pertanyaan tak terduga dari penasehat hukum menggarisbawahi kekakuan intelektual dari suatu proses hukum. Persepsi audiens bergeser dari melihat Davis hanya sebagai figur olahraga menjadi mengenalinya sebagai peserta dalam dialog sosial yang lebih besar tentang tanggung jawab. Pergeseran ini sangat penting dalam membentuk perdebatan berikutnya. Haruskah komunitas tinju menawarkan dukungan atau haruskah menjauhkan diri dari figur yang fokusnya kini diuji di berbagai lini? Di tengah perdebatan ini, benang cerita yang paling intim muncul, peran sebagai ayah. Dalam momen singkat, hampir tidak disengaja yang terekam dalam klip viral, mata Davis melembut ketika ia menyebutkan anak-anaknya.
Sekilas, fokus pada tanggung jawab pribadi itu menawarkan kontrapun humanis terhadap narasi hukum. Bagi banyak penggemar, itu adalah pengingat bahwa identitas atlet melampaui ring. Seorang petarung yang dapat mempertahankan fokus baik di ruang sidang maupun di meja keluarga dapat dikatakan lebih mudah dihubungkan, dan kemampuan terhubung ini memicu narasi penebusan. Gagasan bahwa ia dapat membangun kembali kepercayaan baik dengan hukum maupun dengan mereka yang bergantung padanya sebagai seorang ayah bergantung pada kemampuannya yang berkelanjutan untuk fokus. Kedepan, jalan bagi Davis tampak tidak pasti namun ditentukan oleh garis-garis fokus. Sistem hukum, pada waktunya, akan memberikan putusan yang akan memperkuat atau merusak citra publiknya. Sponsor akan mengevaluasi kembali keterlibatan mereka berdasarkan hasil dan fokus yang ditunjukkan Davis dalam penampilan berikutnya. Sesama petarung akan mengamati perjalanannya sebagai studi kasus tentang bagaimana menavigasi garis tipis antara keunggulan atletik dan akuntabilitas pribadi. Dan mungkin yang terpenting, audiens akan terus mengawasi, berharap bahwa fokus pada ring, di ruang sidang, pada keluarga, akan mengubah momen kontroversi menjadi kisah penebusan sejati. Melalui pengawasan tanpa henti yang kini meliputi hidupnya, baik di atas ring, di belakang bangku pengadilan, atau di meja makan, Gervonta Davis memiliki kesempatan untuk menggunakan disiplin yang pernah menggerakkan pukulannya untuk membentuk narasi baru. Rekaman viral yang awalnya merupakan pengingat mencolok tentang seorang juara yang jatuh, telah menjadi katalisator dialog tentang akuntabilitas, penebusan, dan tanggung jawab abadi sebagai seorang ayah dan atlet. Jika ia dapat mempertahankan fokus yang tenang dan menunjukkan komitmen tulus untuk berubah, ia mungkin tidak hanya merebut kembali tempatnya dalam olahraga, tetapi juga mengembalikan kepercayaan mereka yang memandangnya sebagai teladan, mengubah momen kontroversi menjadi bukti kapasitas manusia untuk tumbuh dan memperbarui diri.